Assalamualaikum teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada. Selamat datang ke video kita kali ini. Kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna soal gerakan anak muda dan Islam. Oke, betul banget. Jadi hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi organisasi itu, yaitu bersama narasumber kita yang keren banget. Oke, sebelum lanjut kita perkenalan dulu ya Kak ya. Ya. Mungkin bisa perkenalan nama dan juga jabatannya Kak. Oke, jadi perkenalkan saya Muhammad Iqbal. Jadi aku di kami itu anggota biasa sebenarnya. Ya, anggota biasa. Cuman dalam staf di divisi kebijakan publik. Ya. Gitu. Mungkin banyak yang sudah dengar kami, tapi belum tahu persis apa sih kami itu. Dari Kak Iqbal, boleh dijelaskan dulu kami itu organisasi seperti apa? Oke, jadi kami itu organisasi mahasiswa yang mana kami itu menjawab kebutuhan dari zaman. Jadi ketika zaman itu menuntut kita untuk menjadi orang yang tahu agama dan juga sadar dengan keadaan bangsa. Jadi kami itu menjawab itu. Jadi yang mana menjadi tempat suatu orang-orang ya. Jadi tempat untuk orang-orang, untuk mahasiswa, biar di situ jadi tempat untuk berkembang, untuk belajar juga gitu. Tentang kepemimpinan, tentang agama tentunya. Mungkin bisa diulang sekali lagi Kak, kepanjangan dari kami itu apa? Kami itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim di Indonesia itu ya. Ya. Nah, kalau kita udah tahu nih Kak, oh kami itu seperti itu. Untuk mengenal lebih jelasnya lagi, mungkin bisa dijelaskan tujuan dari berdirinya kami gitu Kak. Tujuan dari berdirinya kami yaitu jadi pada zaman reformasi pada tahun 1998 itu kan ada perubahan besar ya. Reformasi itu perubahan besar yang mana anak-anak dakwah di Islam, di mahasiswa muslim tentunya di Indonesia itu mereka kesulitan untuk bergerak, kesulitan untuk mengambil keputusan karena sangat tersorot oleh media, sangat tersorot oleh orang-orang elit tentunya. Nah, ketika kami itu datang dan hadir di situ mampu untuk menjawab itu karena belum banyak sorotan media begitu, banyak sorotan dari orang-orang elit yang mana kami bebas untuk mengambil tindakan berbagai hal yang mendatangkan perubahan tentunya di situ. Gitu. Jadi mendatangkan. Betul. Oke, selanjutnya. Oke, jadi bukan sekedar organisasi kumpul-kumpul ya, tapi punya arah yang jelas. Kalau dari kami sendiri, apa visi dan misinya? Oke, visi kami itu sebenarnya simpel aja ya, yaitu menghadirkan masyarakat yang madani dan robbani. Jadi madani itu yang dekat dengan masyarakat dan juga orang-orang rakyat gitulah. Kalau robbani itu yang dekat dengan Tuhan. Jadi bermasyarakat tapi juga mendekatkan diri kepada Allah gitu. Untuk misinya yaitu kayak biasa organisasi-organisasi yaitu bimbingan, terus juga memberikan tempat untuk bertumbuh gitu, untuk belajar. Selanjutnya nih Kak, kita udah tahu dari mungkin pengertian kami, tujuan, visi dan misi. Selanjutnya pertanyaannya itu mengenai kiblat pemikiran dan juga tokoh yang mempengaruhi atau yang dijadikan kiblat berdirinya organisasi kami ini. Gitu Kak. Jadi dalam tradisi pemikiran itu kami itu berpijak pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, tetap lurus kepada sunnah dan juga apa yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu, tapi juga menyesuaikan dengan keadaan zaman. Pada misalnya di Indonesia gitu kan,
Jadi narasinya lebih yang awalnya agak ekstrim, agak terlalu sangat ke kanan banget. Jadi lebih ke agak ke kiri dikit atau agak ke tengah lah ibaratnya gitu. Jadi nggak terlalu liberal, nggak terlalu ekstrim gitu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah aja. Oke, menurut kakak, selama ini apa kontribusi terbesar kami, baik di kampus maupun di masyarakat? Kontribusi terbesar kami, jadi kontribusi kami itu kalau dia dari lingkup besar ya, kami itu ada 2 kontribusi. Yang pertama di kampus, jadi kayak kita menyediakan tempat untuk belajar kepemimpinan, misalnya di kampus untuk berorganisasi, untuk bersosialisasi sama mahasiswa gitu, menyediakan tempat untuk meningkatkan literasi, kayak baca-baca buku. Jadi setiap minggu kita ada kegiatan yang mana itu menunjang intelektual dan juga kayak ngaji bareng misalnya kayak gitu. Setelah itu kalau untuk di masyarakat kita juga hadir kayak di isu-isu kemarin ya, yang lagi booming itu yang kayak misalnya tentang Jokowi itu, yang tentang pemerintahan lah ibaratnya. Jadi di situ kita turut hadir menjadi bagian dari orang-orang yang membela orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dicurangi kayak gitulah ibaratnya. Jadi mencari keadilan ya, Kak? Mencari keadilan kepada untuk masyarakat di luar sana yang membutuhkan, misalnya di area di tempat-tempat kayak membutuhkan bantuan kayak banjir kemarin di Subang. Itu kita juga bekerja sama filantropi buat minta donasi gitu. Mengumpulkan donasi untuk orang-orang yang membutuhkan di sana. Tuh. Oke, jadi aksinya itu bukan hanya bisa diajarkan tentang keagamaan gitu ya Kak ya, tapi juga kemanusiaan, seperti berkecimpung langsung di lingkungan masyarakat, membantu, dan juga apalagi tadi menjadi mewadahi anak-anak muda seperti itu. Selanjutnya kalau dilihat dari sudut pemikiran yang lebih dalam nih Kak, apa sih mazhab yang untuk apa ya, mazhab yang diyakini di organisasi kami gitu ya. Jadi kami itu kan organisasi bukan satu mazhab ya, jadi bukan kayak PMI atau IMM gitu ya. Jadi kami itu tidak mengikatkan diri pada satu mazhab teologi tertentu, tapi kita tetap pada prinsip teguh Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang udah dijelaskan tadi kan, dalam praktik gerakan kami itu menempuh pendekatan tarbiyah, jadi pendekatan yang bertahap, mendalam, dan juga menyentuh aspek kehidupan, kayak misal di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sehari-hari, tapi itu berarti setiap anggotanya yang masuk itu bakal dibekali dulu gitu ya Kak ya? Disesuaikan dengan konsep organisasinya. Iya, jadi kita misalnya di setiap hari Jumat ya, kita ada yasinan atau kita al-kahfian bareng gitu. Jadi kayak keseharian itu kayak sholat 5 waktu gitu. Kita mengajarkan itu di organisasi buat orang-orang yang misalnya di luar sana. Kan sekarang kan kayak jarang banget ya kayak orang-orang yang misalnya menjaga batasan antara cowok cewek, atau misalkan menjaga batasan sholat, misalnya suka meninggalkan sholat gitu. Tapi kita di situ kita pantau, kita bimbing gitu. Kita dibimbing, kita dipantau, terus diberikan pencerahan-pencerahan lah di sana. Selanjutnya, menurut kami, apa peran generasi muda muslim yang harus dijalankan ke depan? Dan apa pesan kakak untuk teman-teman yang ingin gabung kami tapi masih ragu-ragu? Oke. Peran generasi muda itu yang mana menjaga masa depan bangsa ya. Jadi masa depan bangsa itu tidak hanya dibangun oleh teknologi, terus juga hitung-hitungan ekonomi atau banyaknya sumber daya alam yang ada di
bangsa tersebut, tapi juga kerendahan hati, terus kredibilitas sumber daya manusianya itu tetap jadi satu yang harus diemban oleh generasi muda. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung sama kami, yaitu cuma ingin bilang kalau di kami itu kalau kalian mau bertumbuh, terus mau meningkatkan apa namanya pengetahuan tentang agama atau tentang politik, itu kami sangat tepat. Berarti kami adalah organisasi yang tepat untuk dimasuki jika teman-teman sekalian ingin belajar lebih dalam tentang agama gitu ya Kak ya. Ya, tentang agama atau tentang keseharian lah di sosial gitu. Wah, terima kasih banyak Kak sudah ngobrol bareng kita hari ini. Seru banget dan banyak hal baru yang kita dapat. Ya. Jadi itu tadi udah pertanyaan terakhir Kak. Tiba-tiba banget ya udah pertanyaan terakhir. Atau mungkin sebelum kita tutup nih, kakaknya ada lagi closing statement yang mau disampaikan? Udah tadi kan udah tadi. Oke. Berarti nggak ada tambahan lagi gitu? Udah nggak ada. Aman. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay sampai akhir. Kalian luar biasa. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada Kak Iqbal telah meluangkan Thank you. waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dan juga setelah mendapat penjelasan dari Kak Iqbal, kita jadi yang sebelumnya nggak tahu apa itu kami, karena sudah dijelaskan dengan sangat jelas mulai dari pengertiannya sampai kerja nyatanya. Kita jadi tahu, oh ternyata di sini tuh ada organisasi yang sangat-sangat luar biasa, menjadi wadah untuk teman-teman, menjadi wadah untuk mahasiswa untuk tidak hanya belajar agama tapi juga tadi disebutkan politik dan juga apalagi ke masyarakat gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin itu saja wawancara kita. Yeah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman. Bal, sekian dari kami. Apabila ada salah kata ataupun perilaku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.